Cerita ini gue ambil dari seorang tukang sapu yang bekerja di pinggiran ibu kota Jakarta, tepatnya di sekitaran Kemayoran. Dia ini didatangi sama korban kecelakaan di daerah situ. Jadi kejadian ini di tahun 2005-2006 lah ya. Ada seorang tukang sapu, bapak-bapak, kita sebut saja Pak Ahmad. Pak Ahmad ini selalu mulai nyapu itu dari jam 3:30 subuh lah, mulai kerjanya di suatu daerah. Itu jalannya lumayan gede, kayak jalan raya gitu, jalan utama dan panjang. Ada teman-temannya lagi 2 orang, tapi mereka kerjanya misah, dibagi tempat gitulah, seperti kerjaan di dinas kebersihan gitu, tapi di bawah naungan kelurahan untuk nyapu jalanan. Cuma hanya di lingkup area kelurahan aja sih. Jadi area kelurahan kan luas, itu ada jalan raya juga. Nah, cuma di sekitaran situ aja. Di suatu pagi Pak Ahmad ini lagi nyapu, bukan pagi sih, subuh lah gitu. Dan dia menemukan dompet. Dia cek dompetnya, dilihat-lihat di dalamnya tuh ada KTP, SIM, duit juga recehan dikit, dan segala macam inilah apa namanya, kartu identitas lah di dalamnya itu. Setelah dia menemukan dompet, dia simpan dulu lah, lalu kerja lagi nyapu. Sedang asik-asiknya nyapu, Pak Ahmad ini sekitar jam 5-an kurang lah ya, jam 5-an kurang subuh, belum ada matahari lah intinya. Orang masih gelap juga. Tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya dia. Nengoklah dia ke belakang. Ternyata ada mbak-mbak gitu. Perawakannya kayak umuran kira-kira 25 tahunan lah. Ditanya sama Pak Ahmad, "Kenapa mbak?" Terus si mbak ini nanya, "Ada dompet nggak pak?" Pak Ahmad jawab, "Oh ada mbak, atas nama siapa ya?" Karena dijaga juga kan, kayak siapa tahu nih orang iseng bukan punya dia, nggak asal kasih dong. Dijawab sama mbak ini, "Atas nama Yani." Ini nama juga udah gue samarin biar nggak sama lah sama nama aslinya. By the way, dijelasin lah isi dompet itu oleh mbak Yani, bla 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 lah gitu ya. Ada ini. "Oh iya benar," kata Pak Ahmad ini. Pas dicek KTP-nya juga mirip gitu, dari fotonya juga dikasih dong sama Pak Ahmad. Nih orang bilang ke Pak Ahmad, "Makasih ya Pak, makasih banget. Saya nggak tahu lagi lah kalau nggak ada Bapak, saya bakal gimana gitu." Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol rada panjang. Pak Ahmad juga jadi ikutan ngebales si orang ini. Jadi langsung ngobrol lah, "Emang mbaknya mau kemana?" kata Pak Ahmad gitu. Karena kan masih pagi-pagi buta gitu. Mbaknya bilang, "Saya mau pulang pak, habis jagain suami di rumah sakit. Sengaja pulangnya jam segini biar bisa pagi-pagi langsung berangkat kerja. Itu motor saya tinggal jauh dari sini pak. Saya jalan tadi dari motor ke sekitaran sini pak, buat nyariin dompet saya itu." Karena dipikir juga sama Pak Ahmad, ngapain ini orang jalan gitu kan, karena nggak ada motor, nggak ada mobil sama sekali, karena nggak kelihatan motornya lah. Soalnya di dompetnya Pak Ahmad ngelihat ada SIM di situ. Lanjut malah ngobrol tuh mereka, pokoknya si Yani ini baru nikah, baru punya suami, baru sekitaran 1 tahun lah pernikahan mereka. Suaminya sakit, sekarang berada di rumah sakit. Jadi si Pak Ahmad dan Mbak Yani jadi asik ngobrol, menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Makanya si Yani ini terima kasih banget sama Pak Ahmad. Karena misalkan kalau dompetnya dia nggak ada, kebutuhan dia yang mendesak jadi repot kan semuanya.
Nah, si Yani ini seneng banget lah, pokoknya intinya seperti itu. Bahkan dia sampai minta doa ke Pak Ahmad. Pak, tolong doain suami saya ya Pak, supaya cepat sembuh dan sehat kembali. Udah mau subuh lah tuh, akhirnya si Yani ini izin pulang. Ya udah Pak, saya izin pulang dulu ya. Kalau ada waktu lagi, semoga kita bisa ketemu nanti. Udah tuh, selang sehari 2 hari, di hari ketiga setelah pertemuan Pak Ahmad sama si Yani ini, ternyata si Yani ini datang lagi. Dia nyamperin Pak Ahmad di pagi-pagi buta, ya sekitaran jam-jam 4:30 lah. Terus dia nanya, si Yani ini ke Pak Ahmad nanya, Pak, kemarin Bapak nemu dompet saya tuh di daerah mana? Dengar kayak gitu, Pak Ahmad agak deg-degan gitu. Kayak kenapa gue ditanya kayak gitu ya? Takutnya si Pak Ahmad ini dikira apa ya? Dikira nyolong gitu. Padahal dia cuma nemuin doang, tapi dijawablah sama Pak Ahmad. Dijawab aja karena emang dia beneran nemu dompet ini. Emang nggak ada niat sih Pak Ahmad, nggak ada niat buruk gitu. Dia bilang nemu dompet itu tuh bukan pas di jalan raya yang disapu sama Pak Ahmad sih, tapi itu di dalam selokan yang ada, yang udah kering kayak gitu, dan terus tutupan sama daun-daun kering gitu. Jadi pas dia lagi nyapu, dia lihat sesuatu, ternyata itu dompet. Nah, tadinya Pak Ahmad itu mau nganterin langsung dompetnya habis dia kerja. Karena kan ya udah gue nemuin dompet, gue selesain kerjaan gue dulu, baru nanti gue samperin nih ke alamat rumahnya. Karena ya mungkin daerah sini-sini juga kali ya. Cuma ya keburu mbaknya dateng, ya udah dikasih aja dong. Oh ya, udah malah lanjut lagi tuh mereka mereka ngobrol segala macem lah, sampai duduk berdua kayak Pak Ahmad nggak kerja gitu. Jadi kebanyakan ngobrol lah sama mbaknya itu. Tiba-tiba dari jauh temannya Pak Ahmad teriak, Pak, kok duduk-duduk aja di sana? Karena si temannya Pak Ahmad ngeliat Pak Ahmad itu lagi nggak kerja, malah duduk-duduk gitu. Kan harusnya mereka bersih-bersih jalan itu kan biar nggak kotor. Ayo Pak, kita diburu-buru waktu nih. Iya bentar, kata Pak Ahmad. Lanjut kerja dong. Dia terus Pak Ahmad bilang ke Yani, Mbak Yani, saya tinggal kerja dulu ya. Udah tuh, saya tinggal kerja dulu ya. Nah udah tuh, Pak Ahmad dan teman-temannya bekerja lagi. Dan selang 3 hari kemudian datang lagi si orang ini, si Mbak Yani ini, nyamperin si Pak Ahmad ini. Terus dia ngomong gini ke Pak Ahmad, Pak, kalau nanti Bapak nemu barang-barang lagi, kabarin saya Pak ya. Terus Pak Ahmad nanya ke Mbak Yani itu, emang mbaknya nyari apa? Saya nyari foto suami saya, ada di dompet saya, harusnya ada di situ Pak, tapi pas saya buka fotonya udah nggak ada. Terus Pak Ahmad bilang, nggak ada Mbak, tapi kalau nanti saya nemu ya saya kasih. Tapi kan nggak mungkin juga lah, dia udah berhari-hari kerja di situ kan, nggak mungkin nemu tiba-tiba fotonya. Ya kalau mungkin ada juga pasti udah tenggelam ke dalam selokan gitu kan. Nah orang udah mau seminggu lah, pastilah udah ketumpuk-tumpuk sama daun-daun pendem lah di selokan itu. Nah mereka tuh lagi tuh lanjut ngobrol kayak gitu sambil kayak duduk-duduk di pinggiran jalan gitu. Nah kali ini dua temannya Pak Ahmad tuh datengin si Pak Ahmad. Terus ditanya, Pak, kok nggak kerja, capek ya? Iya, istirahat bentar, kata Pak Ahmad. Kebetulan dua teman Pak Ahmad ini bawa kopi.
Ya udahlah, jadinya nimbrung tuh ngopi duduk kayak di pinggir trotoar gitu, berderet gitu. Kayak di trotoar gitu, urutannya kayak seperti Mbak Yani, Pak Ahmad, baru tuh dua temannya duduk di samping trotoar itu. Nah, pas lagi duduk nyeruput kopi, Pak Ahmad tuh bilang, Mbak Yani, kenalin nih teman-teman saya. Itu dua temannya Pak Ahmad langsung nepuk pundaknya Pak Ahmad. Sampean ngomong sama siapa, Pak? Pak Ahmad langsung kebingungan dengan pertanyaan teman-temannya itu, dua temannya itu. Langsunglah Pak Ahmad nengoklah ke arah Mbak Yani. Setelah ditengok wajahnya Mbak Yani itu, leher Mbak Yani itu udah bengkok ke kiri, wajahnya berdarah. Wah, di situ Pak Ahmad kaget banget. Dia teriak terus pas dia lagi kebingungan kayak gitu. Pak Ahmad ngelihat lagi lah ke Yani lagi. Yaninya udah hilang, udah nggak ada sama sekali. Tambah kaget si Pak Ahmad ini. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa hilang? Langsunglah diceritain ke teman-temannya tentang Pak Ahmad. Langsung cerita lah ke teman-temannya itu yang dua orang tuh tentang sudah 3 kali ketemu sama mbaknya ini dari beberapa hari yang lalu. Nah, terus salah satu temannya Pak Ahmad bilang, wah, jangan-jangan itu korban kecelakaan minggu lalu, Pak. Nah, jadi intinya kecelakaan ini terjadi di daerah Pak Ahmad kerja, dan di waktu kecelakaan itu terjadi, Pak Ahmad lagi tidak masuk kerja. Jadi dia tidak tahu bahwa orang itu, Mbak Yani ini, adalah korban kecelakaan. Dan berita dari masyarakat situ, wanita ini mengendarai motor malam hari dan menabrak pohon. Dilalah waktu itu jalanan sepi, jadi sepi lah ya, pas malam-malam kira-kira jam 12-an lah, jadi sepi lah. Jadi nggak ada yang nolong lah di saat itu. Pas paginya baru ketahuan warga dan menghubungi ambulan polisi, tapi wanita itu sudah meninggal. Tapi tidak diketemukan identitasnya karena dompetnya tidak ada di sekitar korban kecelakaan itu. Dan setelah seminggu Pak Ahmad dimintai tolong, Pak Ahmad mintai tolong sama polisi lah ya, minta tolong tunjukkan di mana Pak Ahmad menemukan dompet itu. Dan anehnya dompet itu masih ada di dalam selokan yang persis Pak Ahmad temukan sebelumnya. Padahal kan dompet itu sudah diambil sama korban kecelakaan itu. Dan anehnya lagi, dompet itu berada jauh dari si korban. Ya kira-kira 100 meteran lah ya. Dan warga berasumsi dompetnya dirampok setelah kecelakaan itu dan isinya diambil, lalu dompetnya dibuang di selokan itu. Pantes isinya uang tinggal receh semua. Ya, sekian cerita saya tentang arwah gentayangan korban kecelakaan. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah nonton, sudah menyimak cerita saya ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan saudara-saudaraku semoga sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu untuk saudara-saudaraku semua. Dan teman-teman dan saudara-saudaraku yang belum memencet tombol notifikasi, pencetlah biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.